yang sudah hadir di studio Radio Nabai Mulia. Selamat pagi Pak Tri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Tri, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Sudah seminggu berlalu. Liburan kemana kemarin Pak? Di rumah saja. Di rumah saja ya, menikmati Jogja biar nggak macet ya orang yang Menikmati pada. jomblo. Oh gitu. Iya, Kemarin karena- ditinggal kemana? Ya, istri pada saat itu ada di Pekanbaru. Oh. Iya. Saya dengan anak-anak. Oh iya, jadi single parent kemarin Single ya. parent ya. 2 hari. Iya. Oke, gimana rasanya jadi single parent 2 hari? Luar biasa. Semuanya kita mandiri. Iya, tapi udah biasa mandiri ya Sudah Pak ya. biasa, alhamdulillah. Iya, kalau udah biasa mandiri, ditinggal sendiri untuk beberapa waktu sih nggak masalah ya Pak Iya, Tri isi ya. goreng aja. Iya, oke. Baik, tema hari ini menarik ya. Kita akan membahas tentang making peace past mistakes. Iya, betul. Ya. Jadi ini berdamai. Pokoknya intinya Iya. adalah berdamai dengan kesalahan. Betul. Ya, mungkin sebelum saya nanti tanya banyak pastinya tentang ini, boleh jelaskan dulu Pak Tri tentang Iya. tema kita untuk pagi hari ini. Jadi sebuah hal yang sering orang tidak siap itu adalah ketika melihat sebuah kesalahan. Baik kesalahan yang dilakukan oleh orang di luar kita, bisa jadi itu adalah istri, suami, kemudian ada anak, bisa juga karyawan kita, ya, Oke. atau teman-teman kita, bahkan atasan kita. Ya. Menerima kesalahan atasan. Iya, artinya sebuah kesalahan itu seringkali kita tidak bisa menerima dengan mudah. Nah, terus kemudian ketika itu ada atasan kita yang salah, kita mungkin tidak bisa berbuat banyak. Tetapi Nggak punya kuasa. nggak punya kuasa, nggak Iya. ada sebuah power untuk itu. Tetapi ketika itu adalah orang-orang yang ada di level di bawah kita, Iya. posisinya kita bisa jadi nggak bisa nerimanya, mungkin bisa marah, Betul. ya, bisa meledak saat itu juga, dan juga ada lebih banyak orang itu tidak bisa menerima dengan lapang dada. Dan itu kalau misalnya Mbak Ulfa itu berbuat sesuatu kesalahan, kira-kira apa yang terjadi pada diri Mbak Ulfa pada saat salah, kan sudah nggak nyaman. Iya. Nah sekarang Nggak usah ketika dijudge, udah nggak nyaman dulu ya Pak, Sudah, ya? Udah tahu, sudah. udah sadar diri ya. betul sudah sadar Harapannya diri, insya Allah sadar. sadar. Aha. Tetapi ketika kemudian salah itu kemudian ditunjuk-tunjuk bahwa saya salah, Oh, iya, lebih nggak nyaman lagi, iya sih. bahkan menimbulkan sebuah resistensi nantinya. Nah, persoalan yang berikutnya juga ketika kita ini punya perusahaan, ya, kita sebagai orang owner misalnya. Oke. Nah, kemudian ada karyawan kita salah, ada anak buah kita salah. Posisinya ketika kita nggak bisa menerima kesalahan dia, hati-hati, ini bisa bermasalah besar ke depan. Apa itu? Karena nanti yang namanya yang salah tadi bisa menjadi sesuatu yang justru tidak bertumbuh, dan dia Oke. justru malah akan lari, dan kita akan banyak mengalami kehilangan aset. Padahal salah itu kan tidak hanya sendiri, Iya. bisa berikutnya atau yang lainnya juga pasti ada sebuah kesalahan. Nah, itu juga ketika itu dalam lingkup keluarga, Iya. entah itu pasangan kita itu salah yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Salah yang disengaja Pak ya. Ada salah itu yang Salah yang disengaja Pak ya. betul, sadar akan sebuah kesalahan tapi Oke. dia lakukan. Oh, oke. Ada juga. Ada ya. Iya. Saya lagi cari sengaja salah apa ya gitu. Iya. Nah, kalau orang selingkuh itu kan salah yang Oh. disengaja. Iya. Oh, disengaja Pak ya. Iya kan? Jelas ya Pak ya. Iya, kan enggak ada orang selingkuh nggak sadar diri kan, enggak. Iya. Atau memang sengaja berbuat salah dalam artian memang sengaja lalai gitu loh. Abai karena memang tidak memperbaiki diri orang itu untuk sebuah kesalahan tidak timbul, tidak diminimalisir. Oh iya, Nah, tidak kan itu kesengajaan sebetulnya. Nah, hal yang demikian ini menyebabkan sebuah persoalan bagi kita yang tidak bisa menerima kesalahan itu. Tapi ketika kita sebaliknya malah kita menerima sebuah kesalahan itu untuk apa? Bagian dari proses belajar. Maka respon kita ketika ada sebuah kesalahan di luar kita, Oke. termasuk kalau kita yang salah, Oke. itu bagian dari kita untuk belajar. Maka ada proses pembelajaran. Nah, di situ justru salah ini akan menjadi sesuatu yang bisa menumbuh kembangkan
yang salah tadi. Jadi kesalahan ini sebetulnya adalah bagian dari proses untuk pendewasaan, untuk sebuah kedekatan, untuk sebuah kemajuan seseorang menjadi bisa tumbuh kembang menjadi lebih luar biasa. Nah, salah satu Profesor Amy Edmondson itu seorang guru besar di Harvard University. Dia mengatakan dengan membuat istilah psychological safety. Jadi orang untuk bisa aman secara berbicara, mengeluarkan pendapat, ide-ide, bertanya dan sebagainya. Ini bagian dari merasa amannya ini menjadi tumbuh. Jadi orang yang bisa kritis, bisa kreatif, berani menghadapi resiko salah. Karena salah itu sesuatu yang sunatullah, lumrah, dan itulah tempat manusia. Allah menciptakan manusia, template-nya adalah bukan tidak boleh salah. Memang dibuat manusia bisa salah dan berulang salahnya. Dan pasti berulang. Pasti berulang. Tidak mungkin hanya sekali selama hidup, cuma satu kali, nggak mungkin. Nggak mungkin. 10 kali nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Jadi di dalam proses salah itu memang sesuatu yang sunatullah, wajar. Qadarullah, manusia itu diciptakan untuk bisa salah dan selalu berbuat salah. Maka seorang ulama besar Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam itu mengatakan, jangan karena kesalahan kita itu menjadikan kita putus asa atas rahmat Allah. Karena Allah tidak pernah mengunci orang untuk nggak boleh salah. Dibuka lebar pintu yang namanya kesalahan. Aduh. Kan dibuka pintu lebar. Kesalahan ya Pak iya, ya? dibuka lebar, justru diberi ruang boleh salah. Allahu Akbar. Makanya bersegeralah mohon ampunan. Wasari'u ila maghfirat. Itu posisinya adalah untuk posisi manusia itu memang tempat salah, tempat khilaf. Tapi jangan disalahkan bahwa orang yang salah inilah yang dia akan bisa menjadi orang yang baik. Insya Allah. Karena dari kunci itu sebagai contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan salah. Waktu di surga diingatkan untuk tidak mendekati pohon itu. Nabi Adam alaihissalam. Posisinya ternyata dia mendekati dan posisinya dikeluarkan dari surga. Akhirnya dia ada di dunia. Dalam hal ini bukannya dia terus salah itu putus asa, tetapi juga dia mohon ampun, mengakui bahwa dirinya lah yang salah. Dirinya itu berbuat salah, maka mohon ampun. Nah, dari situ belajar dari sebuah kesalahan, maka Nabi Ibrahim menjadi Nabi Adam ya, melakukan hal-hal yang justru lebih baik. Nah, siapapun orangnya, ketika dia bisa mengambil sebuah kesalahan sebagai ibroh, pelajaran, itu menjadi sesuatu yang besar. Maka di dunia kedokteran di saat ini, kurikulum di pembelajaran prodi pendidikan dokter itu namanya ada problem based learning, PBL. Jadi PBL, pembelajaran untuk jadi dokter itu, dia mahasiswa itu harus dalam posisi dieksplorasi kapasitas kemampuan dirinya itu, berani mengemukakan ide-ide, berani menyampaikan pendapat-pendapat yang dia sepengetahuan dia dieksplor ketika dihadapkan sebuah kasus. Diberikan wadah ruang gitu ya, iya, mereka ya. Diskusi namanya 10 orang ya untuk berdiskusi. Ada suatu kasus yang kasus itu berupa soal cerita. Nah, kemudian dieksplor, siapapun silahkan untuk memberikan sebuah tanggapan dari kasus ini, dari sudut mana saja dia boleh. Dan di situ ruang boleh salah. Maka tutor itu posisinya hanya mengamati, hanya memperhatikan saja, mereka berdiskusi. Salah nggak apa-apa. Nah, jadi ketika salah itu nanti ada forum yang namanya kuliah. Di saat itulah maka ada expert, dosennya menyampaikan, evaluasi gitu. Menyampaikan mata kuliahnya ini, disitulah nanti akan ketemu. Oh, kemarin berarti saya berpendapat salah nih. Dari salah itu dia akan terekam betul di otaknya bahwa oh, yang benar ini. Nah, lebih cepat nyantol juga ya Pak? Nyantol. Maka ketika kita itu bisa berdamai dengan sebuah kesalahan, ambil pelajaran, maka itu akan menjadi sesuatu yang justru dia mampu untuk berada dalam rel yang dalam benar.
dan itu sangat membekas. Maka kalau ada seseorang itu diajak diskusi atau posisinya orang ini salah, maka kita bukan memarahi dia, tetapi kemudian kita ngajak ngobrol tentang kesalahan itu untuk diajak berpikir bersama. Nanti justru dia akan menjadi orang yang bisa menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebuah kesalahan tadi. Pasti ya Pak ya. Insya Allah begitu. Ini kepala saya berisik banget Pak. Apa? Inner voice. Pertanyaan saya tuh banyak, cuman kadang gini deh Pak, saya pengen tanya ya, kita manusia tempatnya salah, bahkan Allah memberikan ruang yang lebar untuk kesalahan itu. Nah, batasannya itu seperti apa? Ya kan, orang boleh berbuat salah. Karena kan kalau di lingkungan yang kita tahu, judging itu kan pasti akan besar ya Pak ya, kalau kita melakukan kesalahan. Maaf ya kalau saya mau banyak Pak. Betul. Jadi, misalnya nih, kalau dikasih ruang kayak di kedokteran tadi kan, memang nih ruangan buat salah nih, boleh ya. Jadi kita tuh mungkin kalau mau salah pun berani. Tapi kalau daily life kita nggak sengaja melakukan kesalahan, kan itu kan ngefek kita, aduh bikin salah. Nah, kapan itu batasan, oke, kamu lu boleh salah, karena ini bisa jadi apa Pak, hal yang bahaya juga kalau satu orang dengar, aku kan nggak apa-apa salah, tuh kan aku manusia, aku dikasih ruang yang luas sama Allah buat salah. Nah, itu batasannya gimana supaya khususnya untuk kantor nih, untuk profesional ya, ini kan juga ada nih si A kerjaannya salah mulu gitu. Kadang-kadang kita sebagai teman, ih kamu nih sebel deh, kadang kan gitu ya Pak, manusia juga. Apakah kita sebagai orang yang melihat, oh dia tuh manusia nih, dia salah nggak apa-apa nih. Nah itu seberapa batasannya Pak Tri? Oke, bagus pertanyaannya, luar biasa Mbak. Jadi Mbak Ufa, ketika orang itu berbuat yang namanya salah, itu tahapan untuk masuk ke salah kan sebetulnya ada prepare dulu, dipersiapkan dulu ketika dalam dunia kerja. Maka sebelum masuk ada training, ya kan? Dalam bentuk perusahaan ketika itu ada sebuah training itu untuk mempersiapkan, meminimalkan sebuah kesalahan, kan gitu. Tetapi ingat bahwa ketika kita menempatkan posisi orang dalam bentuk kesalahan itu, jangan sampai kemudian salah itu dibalik kesalahan untuk kita berlindung selalu salah. Makanya. Ini yang berbahaya. Maka dalam konteks ini ketika seseorang itu melakukan sesuatu, itu harus ada prepare dulu untuk meminimalisir sebuah kesalahan. Misalnya ada briefing, ada pembekalan, ada training itu salah satunya untuk itu. Tetapi walaupun sudah dibekali begitu, mesti tetap ada sebuah kesalahan. Nah, maka ketika ada kesalahan yang sampai seperti itu tidak sampai fatal, kan gitu. Di dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam dunia kedokteran pun sama, Mbak. Namanya medical error itu terjadi. Pasti ada juga. Pasti ada. Tetapi kan dalam konteks ini dia sudah dilakukan tahapan-tahapan screening agar tidak terjadi kan. Tapi namanya manusia tetap bisa, karena dengan itu antisipasinya misalnya di situ ada sebuah teamwork. Jadi ketika menangani pasien kan tidak dalam posisi one man show, ada tim. Ya, sehingga ini apalagi yang berkaitan dengan interdisiplin yang hanya satu penyakit, tapi ini kenanya ke macam-macam yang untuk bisa mensupport itu, sehingga ini betul-betul sesuatu yang memang sudah diminimalisir kekeliruannya. Karena itu setelah proses ada review, ada sudut pandang dari ahli yang lain, ini kan berarti ada satu hal yang kemudian ketika ada kesalahan tidak sebesar yang terjadi yang tidak dipersiapkan, kan itu. Jadi semacam itu. Kemudian batasan yang dimaksud di situ, bagaimana ketika seseorang bersalah, maka kita harus evaluasi kesalahannya, dilihat dari apa dan mengapa dia salah, kan gitu. Kan bisa di trace ya, di tracer. Maka posisi begitu, ketika dia masih sesuatu yang belum siap untuk ditempatkan di situ, ya otomatis kita harus lebih diberi pembekalan yang lebih validitasnya tinggi untuk supaya akurat nanti ketika melakukan sesuatu. Nah, maka kalau dalam dunia penerbangan misalnya, itu salah satunya mengapa mereka itu cek kesehatan itu berkalanya sangat pendek waktunya, ya bisa 4 bulan sekali, ya kan? Itu selalu di recheck. Itu kan untuk apa, human errornya kan di situ itu.
Karena bisa jadi karena kesehatannya, kemudian dia nggak fokus atau macam-macam. Jadi segala hal itu bisa dievaluasi, bisa hasil evaluasi itu untuk meminimalisir tindakan melangkah ke depan. Begitu Mbak Ulfa. Ya, baik. Nanti kita akan lanjut lagi, dan untuk sahabat mulia yang ingin juga bertanya, konsultasi silakan di 0815 1001 234. Jangan kemana-mana ya.